Lebih lanjut soal agenda hari kedua Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita segera bergabung dengan Niputu Trisnanda yang siap dengan laporan langsungnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Untuk fokus pembahasan pada hari kedua Rakernas PDIP ini menjurus kemana nih Putu? Ya, selamat petang atau selamat sore, Tifal dan juga saudara. Tentu saja di hari kedua ini seluruh mesin partai dari PDI Perjuangan ini berupaya atau berusaha untuk membedah apa wejangan-wejangan yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan juga Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader dari PDI Perjuangan di hari pertama kemarin. Jadi ketika hari pertama Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri ini sepakat satu visi bahwa ada beberapa hal yang harus dicermati, diwaspadai dan juga diantisipasi. Jangan sampai nanti justru bukannya ada perbaikan ekonomi tetapi malah ada penurunan. Sehingga ada program-program yang harus dilanjutkan, ada program yang perlu diperbaiki atau justru ada inovasi-inovasi baru. Target yang kemarin dipasang oleh Presiden Joko Widodo ini berkaitan dengan tema yang juga diusung oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas adalah berkaitan dengan kemiskinan. Berdasarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, kemiskinan ekstrim di tingkat dunia ini kemarin angkanya ada di 1,5% dan juga sudah disepakati bahwa akan diturunkan dari 1,5% bahkan menjadi 0%. Itu bukan turun lagi namanya, tapi hilang. Sehingga yang kemudian dibutuhkan adalah membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga pendekatan dan komunikasi kepada seluruh masyarakat di akar rumput ini juga menjadi penting. Hal itu yang kemudian akan dibedah dalam sidang-sidang hari ini dan juga besok untuk nanti akhirnya menjadi sebuah rekomendasi yang akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas ketiga PDI Perjuangan besok pada tanggal 8 Juni 2023. Jadi kalau tadi kita lihat jalannya proses Rakernas pada hari ini, memang fokusnya adalah lebih ke sifatnya ini teknis, Tifal dan juga saudara. Ada strategi terkait dengan pemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kemudian juga target kursi, membaca peta politik di seluruh Indonesia, daerah-daerah mana saja yang merupakan kantung-kantung suara yang cukup besar dan juga daerah-daerah mana saja yang perlu ditingkatkan lagi kerja sampai bawah atau gotong royong sampai bawah kalau mengutip bagaimana pernyataan para elit dari PDI Perjuangan. Jadi memang hari ini sifatnya teknis sekali. Ada strategi-strategi yang coba dibedah, disusun dan lain sebagainya yang nanti masuk rekomendasi. Dan yang tidak kalah penting juga tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa nanti juga akan ada persidangan tentang komunikasi politik. Jadi dalam proses pencapresan ataupun juga pencalekan yang akan dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan, komunikasi politik ini menjadi penting karena setiap daerah ini memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda. Kemudian untuk mendengarkan suara-suara apa saja yang penting ini juga diperlukan bagi sosok atau calon-calon pemimpin yang sudah dikaderisasi oleh PDI Perjuangan. Seperti terakhir disampaikan oleh Ganjar Pranowo, bukan hanya suara pemilih yang usia dewasa muda saja, tetapi pemilih pemula ini juga jadi penting. Karena ternyata dari pemilih pemula itu atau pemilih pemuda ini ada beberapa aspirasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, kemudian juga poin-poin apa saja, sektor apa saja yang bisa dikembangkan, kemudian dihubungkan dengan digitalisasi untuk meningkatkan nilai ataupun juga kapasitas dari sumber daya manusianya sendiri. Tentu ini sejalan, seiring, senafas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo karena memang PDI Perjuangan sudah berkomitmen nantinya visi misi dari calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ini akan satu nafas dengan apa yang sudah dikerjakan Joko Widodo selama 2 periode. Kita nantikan rencananya nanti akan ada konferensi pers yang akan mengulas dan memberikan sedikit bocoran terkait dengan strategi yang nantinya akan dimainkan oleh PDI Perjuangan dalam kontestasi 2024, Tifal. Termasuk bocoran dari nama kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ini juga menarik dicermati. Kemarin sempat disebutkan beberapa nama masuk radar 10 daftar atau 10 kandidat untuk pendamping Ganjar di Pilpres nanti. Untuk kondisinya di hari kedua ini, apakah nama-nama itu mengerucut atau malah bertambah daftarnya? Ya, Tifal, betul sekali. Kalau kemarin Puan Maharani, Ketua DPP yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu 2024 ini menyebutkan nama-nama yang ada di kantung, baik itu yang disodorkan oleh partai ataupun juga yang
berdasarkan survei-survei begitu ya, ada Ketua Umum Demokrat AHY ini jadi satu pancingan begitu. Apakah memang ternyata AHY yang selama ini akan mendampingi Ganjar Pranowo? Ada nama Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, kemudian juga ada Ridwan Kamil yang baru juga merapat ke Golkar. Tetapi hari ini ternyata kejutannya tidak berhenti di situ. Ada satu nama baru lagi yang disampaikan, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, yang kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sosok dari Menteri PUPR ini sendiri memang sudah dekat dengan infrastruktur yang merupakan satu peninggalan yang terlihat dari apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan bahkan dinamai atau dinamakan sebagai Bapak Infrastruktur. Lebih lengkapnya lagi terkait dengan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, berikut pernyataannya. Ini justru mendorong seluruh kader partai sampai tingkat anak ranting untuk menyerap seluruh aspirasi dari rakyat tersebut. Nah, sehingga capres-cawapres tentu saja juga disuarakan oleh arus bawah. Siapapun namanya, tugas partai menangkap seluruh aspirasi itu dan kemudian kita kan punya mekanisme berjenjang ke atas sehingga akhirnya kepada Ibu Ketua Umum yang oleh Kongres Partai memang punya kewenangan untuk menetapkan itu bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ya, sehingga tenang saja pada momentum yang tepat itu akan diumumkan, tetapi ya tidak akan diumumkan di Rakernas ini. Itu kan masih ada waktu. Masih ada waktu, bulan Agustus itu juga bulan keramat, bulan September itu juga bulan sangat penting. Yang jelas kalau dari arahan Ibu ya kita begitu segala sesuatunya itu sudah siap, Ibu Mega akan mengumumkan itu. Jadi kalau mengutip pernyataan dari Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan juga P3, sabar dulu Tifal dan juga saudara, nanti ketika waktunya sudah ketemu, sudah ada calon yang pas, pasti akan diumumkan kepada publik. Dan juga kalau kita lihat bagaimana jalannya Rakernas ini menyusun dan membedah strategi-strategi yang sifatnya teknis, tentu ini juga akan menjadi acuan untuk menjadi kriteria dari nama-nama yang sudah dikantongi oleh PDI Perjuangan dan juga tentu saja sang pengantin Ganjar Pranowo, kira-kira siapa yang paling cocok dan akan berjalan bersama di kontestasi Pilpres 2024. Tifal. Dari arena Rakernas PDI Perjuangan, Putu Trisnanda melaporkan. Terima kasih.